Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Faiji, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan penentuan tingkat pendapatan nasional dari mata kuliah Ekonomi Makro. Pada grafik di sini, GDP atas harga dasar yang berlaku. Di sini dijelaskan di mana GDP dari tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2009. Menurut lembaga penelitian Legatum Institute dari Inggris merilis Prosperity Index yang memuat peringkat kemakmuran 142 negara sepanjang 2015. Indonesia berada di peringkat 69, naik dari posisi 89 pada tahun sebelumnya. Berikut 8 negara Asia Tenggara dalam indeks tersebut. Yang pertama adalah Singapura dengan peringkat 17, diikuti oleh Malaysia peringkat kedua 44, yang ketiga Thailand 48, yang keempat Vietnam 55, sedangkan Indonesia pada urutan 69. Perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain dan tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam perekonomian tertutup sederhana, pengeluaran masyarakat seluruh terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi. Pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup terdiri dari pengeluaran untuk mengkonsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus 1, di mana Y adalah besarnya pendapatan nasional, sedangkan C adalah besarnya konsumsi rumah tangga per tahun, sedangkan I adalah besarnya investasi per tahun. Lanjut, 2. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah hubungan antara besarnya konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional, yang artinya bahwa besarnya konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan nasional. Bentuk fungsi konsumsi ada sebagai berikut, yaitu C sama dengan A plus CY, di mana A adalah besarnya konsumsi pada pendapatan nasional 0, sedangkan C adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan pendapatan nasional atau marginal propensity to consume, yang disingkat MPC, di mana C sama dengan MPC. Angka MPC umumnya kurang dari 1 dan bertanda positif, yang berarti bertambahnya pendapatan akan mengakibatkan bertambahnya konsumsi. Lanjut, apabila diketahui besarnya konsumsi pada dua tingkat pendapatan nasional yang berbeda dan apabila fungsi konsumsi mempunyai bentuk garis lurus, maka persamaan fungsi konsumsi pada dua pendapatan nasional tersebut adalah C sama dengan APC dalam kurung N kurang MPC YN plus MPC titik Y, di mana APCN adalah perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri. Persamaan matematisnya adalah: contoh menemukan fungsi konsumsi diketahui. A. Pada tingkat pendapatan nasional per tahunnya sebesar 100 miliar berdasarkan besarnya konsumsi sebesar 95 miliar per tahun. B. Pada tingkat pendapatan nasional sebesar 120 miliar per tahun, besarnya konsumsi per tahunnya 110 miliar. Dinyatakan: A. Carilah fungsi konsumsinya. B. Pada tingkat pendapatan nasional berapa break-even point tersebut. Di sini ditanyakan, hitunglah fungsi saving dari masyarakat tersebut. Di sini sudah dijawab, yaitu S sama dengan dalam kurung 1 kurang C Y kurang A sama dengan S sama dengan dalam kurung 1 kurang 0,75 Y kurang 20. Jadi hasilnya S sama dengan 0,25 Y kurang 20. Hubungan antara MPC dengan MPS adalah sebagai berikut. MPC plus MPS sama dengan 1, sedangkan MPC sama dengan 1 kurang MPS dan MPS sama dengan 1 kurang
MPC. Hubungan antara APC dengan APS ada sebagai berikut, yaitu APC N plus APS N sama dengan 1. Ini adalah contoh, carilah fungsi konsumsinya. Dan contoh pada tingkat pendapatan nasional berapa break even paling terjadi. Di sini ada cara menghitungnya. Kita lanjut. 3. Fungsi saving. Saving atau tabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan nasional per tahun yang tidak digunakan untuk konsumsi dengan persamaan matematisnya, yaitu S sama dengan Y kurang C, di mana S adalah saving, Y adalah pendapatan nasional, sedangkan C adalah konsumsi. Apabila persamaan di atas dihubungkan dengan fungsi konsumsi, maka akan dapat diperoleh fungsi saving sebagai berikut. Ini adalah contoh fungsi saving. S sama dengan Y kurang C dan C sama dengan A plus CY. Maka S sama dengan Y kurang dalam kurung A plus CY, S sama dengan Y kurang ACY, S dalam kurung 1 kurang C, Y kurang A. MPS atau marginal propensity to save adalah perbandingan antara bertambahnya saving dengan bertambahnya pendapatan nasional yang mengakibatkan bertambahnya saving itu sendiri. APS atau average propensity to save adalah perbandingan antara besarnya saving pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya pendapatan nasional itu sendiri. Di sini contoh menemukan fungsi saving. Diketahui fungsi konsumsi suatu masyarakat mempunyai persamaan sebagai berikut. C sama dengan 20 plus 0,75 Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan penjelasan tingkat pendapatan nasional dari mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi investasi. Dalam teori pendapatan nasional, variabel investasi diasumsikan sebagai variabel yang bersifat eksogen, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel investasi itu sendiri. Sedangkan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan diasumsikan variabel yang bersifat endogen yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel konsumsi dan tabungan, yaitu pendapatan. Fungsi investasi I sama dengan I0, angka pengganda perekonomian tertutup sederhana dalam kurung 2 sektor. Angka pengganda dalam kurung multiplier merupakan rasio yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari salah satu atau seluruh variabel yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dari angka pengganda dapat dihitung berapa perubahan pendapatan nasional sebagai akibat berubahnya konsumsi dan investasi. Angka pengganda pengeluaran konsumsi adalah KC 0 sama dengan 1 per dalam kurung 1 kurang C. Angka pengganda pengeluaran investasi adalah KI sama dengan 1 per 1 kurang C. Besarnya perubahan pendapatan nasional dalam kurung AY sebagai akibat dari perubahan pengeluaran konsumsi adalah AY sama dengan KC 0. Kesenjangan gap dalam perekonomian tertutup sederhana. Kesenjangan gap dapat dilihat dari permintaan dan penawaran yang ada. Permintaan dapat dilihat dari besarnya pengeluaran masyarakat yang ada dalam perekonomian. Penawaran dapat dilihat dari kemampuan dan perekonomian dalam berproduksi dengan menggunakan kapasitas yang maksimal. Apabila permintaan lebih besar dari penawaran, maka akan terjadi kenaikan harga atau inflasi sehingga perekonomian terjadi kesenjangan inflasi atau inflationary gap. Apabila penawaran lebih besar dari permintaan, maka akan terjadi penurunan harga atau deflasi sehingga perekonomian terjadi kesenjangan deflasi atau deflationary gap. Besarnya kesenjangan dalam perekonomian tertutup sederhana dapat dihitung sebagai berikut.
Ketahui data sama dengan fungsi konsumsi C sama dengan 120 tambah 0,75 Y, fungsi investasi I sama dengan 40. Ditanyakan A. Pendapatan nasional keseimbangan, B. Konsumsi dan tabungan keseimbangan, C. Pendapatan break even, D. Angka pengganda atau pengeluaran investasi, E. Apabila investasi menjadi 50, berapa pendapatan nasional yang baru, F. Apabila YFE sebesar 680, perekonomian mengalami kesenjangan inflasi atau deflasi, berapa investasi yang dibutuhkan untuk menutupi kesenjangan tersebut. Ini adalah contoh jawaban pendapatan nasional keseimbangan. Lanjut. Ini adalah contoh jawaban konsumsi dan tabungan keseimbangan. Kita lanjut. Contoh pendapatan break even, pendapatan dalam kondisi break even. Kita lanjut. Contoh angka pengganda untuk pengeluaran investasi. Dan ini contoh besarnya pendapatan nasional yang baru apabila investasi menjadi 50. Lanjut. Dan ini contoh apabila YFE sebesar 680, apakah mengalami kesenjangan inflasi atau deflasi. Dan terakhir, contoh menentukan investasi untuk menutupi kesenjangan. Kita lanjut ke perekonomian tertutup 3 sektor. Perekonomian 3 sektor dikatakan tertutup karena tertutup dari perdagangan internasional sehingga tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian 3 sektor dimasukkan unsur pemerintah karena pemerintah harus melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memerlukan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Sektor pemerintah masuk dalam perekonomian karena ada 2. Yang pertama, 2 sektor. Yang pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, adanya eksternalitas. Sumber pembiayaan bagi pemerintah berasal dari pajak, yaitu iuran yang dapat dipaksakan oleh pemerintah kepada wajib pajak dengan balas jasa yang tidak dapat ditunjuk secara langsung. A. Pajak tetap adalah pajak yang besarnya tidak tergantung pada besarnya pendapatan. Berapapun besarnya pendapatan, besarnya pajak adalah sama dengan persamaan TX sama dengan T0. B. Pajak proporsional adalah pajak yang besarnya proporsional tertentu dengan tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar proporsi pendapatan yang kena pajak dengan persamaan TX sama dengan T0 plus TY. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut. A. Pengeluaran yang sifatnya pembelian barang dan jasa. B. Pengeluaran pemerintah yang sifatnya transfer atau subsidi. Pengeluaran pemerintah sifatnya eksogen, yaitu fungsi pengeluaran pemerintah tidak dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel pemerintah itu sendiri dengan persamaan G sama dengan G0. Aliran melingkar kegiatan perekonomian tertutup 3 sektor adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh aliran melingkar kegiatan perekonomian tertutup. Pendapatan disposable adalah besarnya pendapatan setelah dikurangi pajak dalam kurung TX dan ditambah dengan transfer dalam kurung TR dengan persamaan sebagai berikut. Untuk pajak tetap, YD sama dengan Y kurang TX tambah TR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945. Saya dari kelompok 3, ingin melanjutkan penjelasan tentang tingkat pendapatan nasional. Pendapatan disposable adalah besarnya pendapatan setelah dikurangi pajak satuan TX dan ditambah dengan transfer satuan TR. Perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor disebut perekonomian yang terbuka atau open economy karena telah terbuka terhadap perdagangan dengan negara lain dalam bentuk ekspor dan impor, barang dan jasa, serta ada peranan pemerintah. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akan memunculkan 2 variabel baru dalam perhitungan pendapatan, yaitu ekspor dan impor. Fungsi ekspor seperti halnya variabel investasi, variabel ekspor bersifat
eksogen. Fungsi impor. Fungsi impor dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu impor otonom atau impor yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Menurut pendekatan pengurangan, pendekatan nasional, keseimbangan dihitung dengan cara menjumlahkan pengawasan seluruh pelaku ekonomi, yaitu pengeluaran konsumsi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Atas lebih dan kekurangannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.